Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Unuraini, IPA C dari Universitas Tidar, akan memaparkan tentang proposal yang telah saya buat, yaitu berjudul Keefektifan Implementasi Bahan Ajar IPA Terpadu Bermuatan Literasi Saintifik, tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan antara lain latar belakang. Bahan ajar merupakan salah satu media pendukung dalam berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Bahan ajar yang dipilih harus sudah melewati tahap validasi oleh ahli pendidikan yang terkait serta memiliki nilai yang layak untuk digunakan. Tidak hanya itu, implementasi dari bahan ajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Oleh karena itu, penting sekali untuk menganalisis apakah bahan ajar tersebut sesuai dengan peserta didik ataupun tidak. Dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu, hanya berfokus pada hasil validasi bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keefektifan penggunaan bahan ajar tersebut pada peserta didik di lapangan. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu pertama, cara implementasi dari bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. 2. Nilai peserta didik mata pelajaran IPA dengan materi peran energi makhluk hidup setelah digunakan bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik. Ketiga, efektivitas penggunaan bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7 di lapangan. Selanjutnya, batasan masalah, yaitu masalah utama yang diangkat pada artikel ini adalah tentang efektivitas penggunaan bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Kekurangan pada penelitian terdahulu yaitu hanya membahas tentang hasil validasi dari bahan ajar tersebut dan belum dibahas tentang efektivitas tidaknya penggunaan bahan ajar tersebut dengan lapangan. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu pertama, bagaimana implementasi dari bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Kedua, bagaimana nilai peserta didik mata pelajaran IPA dengan materi peran energi makhluk hidup setelah digunakan bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik. Ketiga, apakah penggunaan bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7 efektif digunakan di lapangan? Selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu dapat mengetahui implementasi dari bahan ajar bermuatan literasi saintifik di lapangan. Yang kedua, dapat mengetahui perbandingan nilai peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar bermuatan literasi saintifik. Ketiga, mengetahui sejauh mana keefektifan penggunaan bahan ajar bermuatan literasi saintifik pada siswa SMP kelas 7. Manfaat penelitiannya yaitu pertama, mengetahui implementasi dari bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Kedua, membandingkan sejauh mana pemahaman peserta didik dilihat dari nilai yang diperoleh sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar IPA terpadu bermuatan literasi saintifik tema peran energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Ketiga, menemukan bahan ajar yang efektif dalam menyampaikan materi energi bagi makhluk hidup untuk siswa SMP kelas 7. Bab 2 ada kajian pustakanya, yaitu tentang validasi atau bahan ajarnya dan kemampuan yang harus diperoleh atau harus dimiliki pada abad ke-21 antara lain kreatif, inovatif, komparatif, kolaboratif, dan kompetitif. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama, metode penelitiannya yaitu prosedur yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu potensi dan masalah, implementasi produk, pengumpulan data, dan analisis data.
Potensi dari SMP 4 Kota Magelang sangat mendukung untuk pola pembelajaran IPA terpadu dilihat dari sasaran dan prasarana yang dimiliki serta lingkungan sekitar yang mendukung. Namun, pada kenyataan di lapangan terdapat pembelajaran IPA yang terpisah atau tidak terpadu, literasi siswa yang kurang, serta hasil belajar yang tergolong rendah. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu implementasi bahan ajar, nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar, penilaian keefektifan dan penggunaan bahan ajar. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur yang digunakan adalah penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu potensi dan masalah, implementasi produk, pengumpulan, dan analisis data. Potensi dari SMP 4 Kota Magelang sangat mendukung untuk pembelajaran IPA terpadu dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki serta lingkungan sekitar yang mendukung. Namun pada kenyataan di lapangan terdapat pembelajaran IPA yang terpisah atau tidak terpadu, literasi siswa yang kurang, serta hasil belajar yang tergolong rendah. Teknik analisis data yaitu data yang telah didapatkan dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik perbandingan nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar IPA terpadu. Teknik analisis tersebut didukung dengan teknik statistik deskriptif melalui grafik. Pembobotan pada analisis data ini dilaksanakan menggunakan skala Likert, di mana nilai bobot dihitung dengan cara mengalihkan poin responden dari implementasi bahan ajar menggunakan rentang skor 0-100 untuk nilai dari siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar, dan hasil dari perhitungan tersebut akan digolongkan ke dalam efektivitas penggunaan bahan ajar tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.